Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Lebaran tahun ini merupakan lebaran tahun kedua di mana kita masih dibayang-bayangi pandemi COVID-19. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penularan virus asal kota Wuhan ini. Salah satu upaya yakni tidak memperbolehkan warga untuk pulang kampung alias mudik. Kita tahu bahwa mudik sudah menjadi tradisi bagi warga masyarakat Indonesia dalam momen Hari Raya, khususnya Hari Raya Idul Fitri. Umumnya publik setuju dengan aturan larangan mudik. Namun demikian tak sedikit pula yang menilai bahwa aturan tersebut tidak sejajar lurus dengan aturan lain. Satu sisi orang tak boleh mudik, namun di sisi lain kegiatan yang masih berpotensi menimbulkan kerumunan masih dibiarkan. Misalnya kegiatan jual beli di mal-mal atau pasar-pasar, demikian juga di tempat-tempat wisata. Selesai lebaran nanti, pemerintah Kabupaten Purwakarta tak menutup objek-objek wisata. Sikap permisif Pemkab ini terkesan kontradiktif dengan aturan larangan mudik. Untuk membahas soal lebaran tanpa mudik, kami sudah mengundang sejumlah narasumber dari institusi yang berbeda. Untuk narasumber pada malam hari ini pemirsa, ada Bapak Wahyu Wibisono, Sekretaris Satgas COVID Kabupaten Purwakarta. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Sampurasun. Sampurasun, Rampes. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun lelah, ya kita jalani saja. Oke, baik. Ada juga Bapak Kompol Johnson Madui Kabag Ops. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Sampurasun. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Cukup baik, walaupun cukup banyak kegiatan, tapi kami bisa insya Allah menyempatkan diri untuk berbincang. Oke, baik. Untuk malam hari ini saya ingin bertanya kepada Pak Wibi. Siap. Pak Wibi, sebelum kita masuk ke soal lebaran tanpa mudik, Bapak, bisa Bapak sampaikan update atau perkembangan terakhir kasus COVID-19 di Purwakarta hingga hari ini, Bapak? Terima kasih. Saya Wibi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, selaku Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Purwakarta, di mana COVID-19 di Purwakarta ini dimulai ceritanya dari tanggal 16 Maret 2020, berarti sudah 1 tahun lebih. Sampai kapan ini akan berakhir? Dalam Kepres 20 tahun 2000, Kepres 12 tahun 2020 tentang bencana anom alam COVID-19 ini, karena bencana menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 ada 2, bencana alam dan non-alam. COVID ini adalah salah satunya adalah bencana non-alam. Tidak disebutkan kapan akan berakhir. Tidak ada titik mangsa kalau dalam istilah kita. Nah, begitu pula untuk di Purwakarta saat ini. Sudah 1 tahun berlalu, akan tetapi hingga hari ini, masalah COVID di Purwakarta belum tuntas. Artinya, kalau tadi Mbak menyatakan bagaimana perkembangannya, posisi hari ini orang yang terkonfirmasi positif di Purwakarta adalah sebanyak 353 orang. Dan sebetulnya Purwakarta pernah berada pada zona yang rendah, artinya zona, kalau istilah Pikobar Jabar itu adalah ada zona hijau, zona oranye, dan zona merah. Nah, Purwakarta pernah berada pada zona hijau, tapi saat Purwakarta pun pernah berada pada zona merah, dan saat ini alhamdulillah Purwakarta berada pada zona orange. Nah, mengapa ini terjadi? Karena perkembangan COVID di Purwakarta fluktuatif, artinya naik turun. Hari ini bisa sembuh hanya 2, yang masuk bisa 10, 18, dan seterusnya. Terus korban itu berpengaruh juga pada tingkat mortality atau tingkat kematian. Di Purwakarta, entah apa sebabnya, kami tidak mengerti, setiap akhir pekan, itu jumlah kematian penderita COVID, saudara-saudara kita itu adalah selalu ada. Setiap minggu itu, setiap akhir pekan, rata-rata sekitar 3 sampai dengan 5 orang. Dan tadi pagi pun ada saudara kita yang meninggal karena COVID. Terus malam minggu kemarin, dari pagi sampai dengan siang, salah satu rumah sakit menyumbangkan 3 penderita pasiennya yang meninggal dunia. Artinya inilah yang harus diwaspadai. COVID belum selesai di Purwakarta. Bahkan
kalau kita melihat di berbagai media, tadi malam saya melihat saat ini terjadi tsunami COVID seperti di India dan negara-negara yang lainnya. Hari ini India tidak pernah menyangka bahwa hari ini terjadi nilai angka kematiannya satu hari adalah 400 tadi malam saya lihat di salah satu televisi swasta. Nah, Purwakarta pun mudah-mudahan tidak seperti itu, nauzubillah min dzalik. Kita berharap bahwa Purwakarta minimal kalau ada COVID pasti karena jumlah masyarakat Purwakarta hingga saat ini hampir berjumlah 1 juta jiwa. Nah, itu terdiri dibagi dalam 17 kecamatan. Yang paling banyak itu adalah Kecamatan Purwakarta. Karena memang ibu kota Kabupaten Purwakarta ada di Kecamatan Purwakarta. Jumlah penderita COVID yang paling banyak di Purwakarta adalah di Kecamatan Purwakarta. Dari mana? Itu adalah rata-rata dari klaster industri dan juga dari klaster yang lainnya. Artinya di Purwakarta hingga hari ini, mari COVID belum selesai, kita harus tetap waspada. Pemerintah sudah sering menganjurkan kepada kita ada 3M, bahkan sekarang ada ditambah dengan 5M dan seterusnya. Dan hari ini saya juga sudah kemarin beberapa waktu yang lalu ya Pak, ini dengan Pak Kabag Polres, dengan teman-teman yang lainnya, bahwa menghadapi musim libur Lebaran ini, besok seminggu lagi, sementara kita tidak boleh mudik, tapi ada kebijakan pemerintah pusat juga, yaitu masalah destinasi wisata dibuka. Nanti mungkin teman-teman dari Dispora Parbud yang akan bisa menyampaikannya. Intinya bahwa COVID di Purwakarta, cerita COVID di Purwakarta hingga ini belum tuntas. Oke, baik. Sekarang ingin ke Pak Johnson. Pak Johnson, dalam Lebaran tanpa mudik tahun ini, Bapak, apakah ada rekayasa lalu lintas, Pak, seperti tahun-tahun sebelumnya? Baik, terima kasih. Selamat malam para pemirsa. Terkait dengan larangan mudik, tentunya kami sebagai petugas dari kepolisian yang bekerja sama dengan semua unsur terkait, baik dari unsur TNI, dari pemerintah daerah. Di tahun sekarang kami berdasarkan surat edaran Satgas nomor 13 di tahun 2021, yaitu tentang peniadaan mudik Lebaran 2021 dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Kemudian Permen Menhub di nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi ya selama masa angkutan Idul Fitri 1442 Hijriah atau dalam rangka pencegahan COVID juga. Dari sana tentunya secara nasional ini peniadaan mudik atau larangan mudik. Memang antara larangan dan peniadaan gitu kan. Ini sudah diberlakukan terhitung mulai nanti tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Di seluruh wilayah Indonesia, termasuk salah satu adalah Jawa Barat. Jawa Barat ini mempunyai perbatasan antar provinsi. Nah, untuk Purwakarta kita tidak mempunyai antar provinsi, tapi mempunyai antar kabupaten. Nah, sehingga untuk Purwakarta kami mempunyai beberapa pos sekat menyekat untuk larangan mudik ini. Kami mempunyai 6 lokasi pos sekat larangan mudik. 3 diantaranya gerbang tol baik Cikopo, Sadang maupun Jatiluhur. Ini mengantisipasi bocoran apabila dari Jakarta, pemudik daerah Jakarta lolos dari Bekasi, Bekasi lolos ke Lawang, kemudian mencoba keluar Purwakarta, ini akan tersekat juga nanti di pos-pos penyekatan di Polres Purwakarta. Kemudian di luar daripada pos sekat yang ada di jalur tol, ini kami juga ada di jalur-jalur arteri. Bocoran-bocoran yang menghubungkan umpama Cianjur, Bandung Barat. Kami tempatkan di sana ada pos pantauan, pos penyekatan di seputar Bendungan Cirata. Kemudian mengantisipasi bocoran adanya pemudik-pemudik dari Bandung Barat masuk ke Purwakarta, kami tempatkan di perbatasan Darandan, yaitu di tepatnya mungkin di Desa Sawit. Dan yang keenam di
ada di perbatasan Kiara Pedes, tepatnya di daerah Garogek. Di sana juga mengantisipasi adalah mudik dari wilayah timur masuk ke wilayah Purwakarta atau dan kota-kota yang selanjutnya. Nah, ini yang kami lakukan. Namun di dalam pelaksanaannya tentunya kita ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mudik di tahun 2019 berbeda dengan 2020. Di mana 2020 pada waktu itu masih ada PSBB. Masih belum begitu ketat. Namun di 2021 kita juga masih menerapkan PPKM untuk pencegahan COVID-nya. PPKM berskala mikro. Ini yang dilaksanakan dari tingkat desa dan kelurahan. Jadi sangat ketat sekali dalam seleksi, mohon maaf, artinya penyekatan itu sangat ketat dan tidak ada kata lain. Apabila ditemukan pemudik yang di luar daripada ketentuan-ketentuan yang dikecualikan, itu pasti akan dikembalikan ke asal berangkatnya. Kalau asal berangkatnya umpama di Jakarta, ya balik lagi. Dia keluar dari tol, dimasukkan lagi ke tol. Nah, tinggal nanti petugas-petugas menseleksi ada hal-hal yang pengecualian. Pengecualian sesuai dengan tadi aturan-aturan daripada pemerintah pusat, di mana di situ bisa dilaksanakan bukan mudik. Contoh perjalanan dinas. Itu yang bisa dilakukan oleh ASN, BUMN, BUMD, TNI Polri atau pegawai swasta. Kemudian kunjungan keluarga yang sakit. Nah, mungkin ada pengecualian ya, prioritas. Kemudian kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal. Itu juga bisa dikecualikan. Ibu yang hamil dengan satu pendamping itu, kemudian kepentingan melahirkan dengan 2 pendamping dan pelayanan kesehatan yang darurat. Pelayanan kesehatan darurat mungkin bisa rujuk pasien atau korban-korban laka atau dan sebagainya yang sifatnya memang darurat. Nah, itu yang terkait dengan larangan mudik. Demikian untuk sementara. Oke, baik Bapak. Pak Wibi, bagaimana Anda menerjemahkan atau menyikapi terkait dengan aturan larangan mudik pada Lebaran tahun ini, Bapak? Pengertian menerjemahkan larangan mudik dari segi COVID ya. Saya sangat berterima kasih. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat ini adalah sangat tepat. Karena dari data loh, ingat, dari data yang mengatakan bahwa setelah adanya libur panjang, maka tren kenaikan masyarakat yang terkonfirmasi positif pasti naik. Contoh, pada saat libur Natal Tahun Baru, dalam 1 hari di tanggal 18 Januari, itu adalah jumlah masyarakat Purwakarta yang terkonfirmasi positif ada di 80 orang. Kalau nanti mungkin teman-teman bisa memperlihatkan di slide yang sudah saya sampaikan. Nah, ini akibat dari libur yang panjang. Karena di libur panjang orang sudah tidak lagi memperhatikan prokes. Terus mungkin kita wajar secara psikologi mereka sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama, jenuh, pakai masker, terus segala dibatasi. Begitu ada dilonggar, mereka semua seolah-olah bahwa COVID ini sudah tidak ada. Padahal COVID ini akan senantiasa mengintai kita. Pada saat dia lengah, pasti saja. Oke, baik. Pak Johnson, Bapak, selain Polri, unsur mana saja yang terlibat dalam operasi ketupat, Pak? Berapa total personel yang diterjunkan? Untuk selain daripada Polri, operasi ketupat ini adalah sifatnya operasi kemanusiaan. Tapi tadi saya garis bawain, tadi apa yang katakan Pak Wibi. Jadi begini, masyarakat kadang-kadang memang merasakan seolah-olah larangan mudik itu tidak mendasar. Padahal pemerintah itu sebenarnya tidak melarang mudik sebenarnya. Cuman karena adanya salah satu negara yang menjadikan contoh, ya waktu itu India kan Pak ya, di mana India itu kan tadinya sudah boleh dikatakan angka COVID-nya sudah sangat-sangat kecil sekali. Nah, sehingga ada kebijakan pemerintah waktu itu ya yang dihilangkan kan seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat turun dengan jutaan umat ke Sungai Gangga kan seperti itu awalnya. Dia sukacita
dengan mandi di sana karena dianggap di sana Sungai Gangga itu adalah suci ya. Nah, namun setelah itu ternyata pandemi COVID-nya bukan lagi pandemi lagi, sudah menjadi suatu badai dan tsunami kan seperti itu. Nah, kita hadapkan dengan negara kita itu awalnya. Negara kita menghadapi mau berlebaran, di mana tahun kemarin dilarang mudik lebaran, masyarakat masih mungkin mematuhi. Sekarang tahun keduanya, otomatis orang akan memasakkan, kami sudah tahun kemarin udah nggak ketemu sama keluarga. Mereka beramai-ramai untuk mudik. Kebayanglah di situ. Dari setiap tahun yang mudik normal, berapa puluh juta dengan menggunakan artinya fasilitas angkutan transportasi dengan menuju ke satu titik yaitu Jawa Tengah dan kemana-mana, bahkan ke daerah lain. Nah, di sana akan terjadi perkumpulan orang. Itulah yang dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya. Kenapa sih kita larang mudik itu? Takutnya seperti itu. Nanti sepaskanya akan terjadi itu. Kemudian dalam pelaksanaan operasi ketupat, kita melibatkan lebih kurang hampir 1.000 pasukan yang dari berbagai dinas dan instansi untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, dari beberapa dinas instansi tersebut sudah bermacam-macam tugas pokoknya. Ada yang dari dinas kesehatan, ada dari penegakan disiplin prokesnya, kemudian ada juga yang memang harus memeriksa kendaraan-kendaraan yang di jalan. Ya, ini semuanya sudah kita bagi. Insya Allah pelaksanaannya nanti tanggal 6. Besok mulai kita gelar pasukan, tanggal 6 semuanya sudah berada di posnya masing-masing untuk mencegah atau melaksanakan sesuai dengan instruksi pemerintah ini tentang larangan mudik. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan. Pemirsa, kami juga mengundang Pak Acep Yuli Mulya, Kabid Pariwisata di Dispora Parbud. Betul Bapak ya? Betul. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pak Acep ya? Pak Acep, satu sisi ASN Purwakarta itu dilarang mudik ya Pak ya? Tapi sisi lain PMK Purwakarta memperbolehkan objek wisata tetap buka setelah Lebaran, Pak. Padahal objek wisata itu kan bisa menjadi tempat potensial terjadinya kerumunan, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan Dispora Parbud tetap membuka objek wisata tersebut, Bapak? Baik, terima kasih. Kebijakan ini memang di masyarakat menjadi sebuah kontraproduktif juga antara kebijakan dilarang mudik dengan destinasi wisata dibuka. Kan tetapi ini menjadi sebuah dilatar belakangi akan adanya Kepres 82 tahun 2020 mengenai percepatan pemulihan perekonomian nasional di situ. Sehingga kebijakan ini dikeluarkan ketika dilarang mudik destinasi wisata lokal yang dibuka. Ini harus dipahami juga bahwa destinasi wisata yang dibuka ini adalah destinasi wisata lokal. Nah, ketika destinasi wisata lokal dibuka, otomatis kan juga tadi disampaikan bahwa ada penyekatan dari beberapa wilayah yang bisa masuk ke Kabupaten Purwakarta. Ketika destinasi wisata lokal dibuka, diharapkan nanti yang masyarakat yang terjadi ada jenuh atau tidak bisa mudik, diharapkan bisa berwisata di destinasi wisata lokal saja. Tentunya kita juga telah menyiapkan beberapa hal yang memang menjadi patokan-patokan supaya protokol kesehatan di sini destinasi wisata lokal dibuka di masa pandemi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama untuk pengelola wisatanya. Pertama, kita telah menerapkan sebuah SOP untuk pengelola wisata yang bisa masuk atau bisa berwisata di destinasi wisata lokal tersebut adalah khusus orang Purwakarta yang berKTP Purwakarta, ataupun ketika ada KTP di luar orang Purwakarta
yang memang dia tidak bisa mudik, itu bisa diperbolehkan berwisata di Purwakarta. Dan kami juga menghimbau, sudah menyiapkan beberapa destinasi wisata, khususnya kita itu wisata alam yang dianjurkan untuk bisa berwisata di wisata alam. Tadi disampaikan juga oleh dari Pak Kabag Ops, juga Pak Wibinya menyampaikan ada ketakutan terjadinya tsunami seperti di tsunami COVID seperti di India. Ya. Untuk itu kami telah menyiapkan beberapa ketentuan, juga trik gitu ya, langkah-langkah yang telah kita lakukan. Kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mengecek destinasi wisata Tirta, yaitu kolam renang. Kita cek baku mutu airnya, sehingga ketika nanti wisatawan pengunjung masuk di wisata Tirta itu, airnya sudah dalam kondisi pH-nya normal atau bagus. Selain itu, ketika destinasi wisata dibuka, mengacu kepada kebijakan Perbup mengenai PPKM Mikro, kapasitas destinasi wisata tersebut kita batasi sebanyak 50%. Banyak 50%. Dan aturan mainnya pun ketika sudah dibuka memenuhi 50%, kita atur dalam hal jam tayangnya. Jam tayang yang kita atur, nanti ketika sudah 50% masuk, yang selanjutnya kita istirahat dulu untuk dibersihkan, nanti bisa dimasukkan kembali pengunjung masuk ke destinasi wisata tersebut. Selain itu juga kita juga menghimbau kepada seluruh pengelola destinasi wisata tersebut untuk tetap menambah petunjuk himbauan protokol kesehatan di situ. Dan masyarakat pun memang diharapkan dapat bekerja sama untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan meskipun destinasi wisata dibuka. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Wibi. Terkait dengan pernyataan dari Pak Acep, Pemkab Purwakarta itu kan tetap membuka objek-objek wisata Pak untuk dikunjungi setelah Lebaran nanti ya Pak ya. Apa yang akan dilakukan khususnya pada Satgas COVID ini Pak? Beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan para pengelola wisata ya, Pak Acep ya. Betul. Dengan para pengelola wisata, kafe dan resto di Purwakarta. Suatu hal yang memang istilah kita apa ya, nanti mungkin Pak Kiai yang akan menjelaskan. Tojanya, hari COVID harus ditekan, sementara ekonomi harus naik. Kalau misalkan dua-duanya ditekan, pasti akan simetris. Tapi begitu yang satu ditekan, yang satu naik, bayangkan, mudik tidak boleh, tapi objek wisata dibuka. Orang, kalau objek wisata tidak dibuka, yang namanya wisata, dia dalam sukacita. Apalagi di musim, di Hari Raya. Hari Raya itu sebuah ungkapan rasa kegembiraan menurut pendapat saya mungkin, ya punten kalau salah. Nah, di hari itu mungkin saja orang akan lalai dengan prokes. Tapi tadi Pak Acep sudah sampaikan, pengelola wisata sudah ada. Pertanyaan saya, apakah itu akan terlaksana? Saya hanya berharap mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Tadi pagi Ibu Bupati sudah memimpin rapat koordinasi dengan para camat, para Kapolsek dan Ramil, Kepala KUA, Kepala Desa, Kelurahan, Sekabupaten melalui Zoom meeting. Ada 3 yang harus diperhatikan oleh teman-teman di kecamatan. Pertama, harus monitoring di 10 terakhir ini, Pak. Nanti Pak Kiai yang akan menyampaikan di 10 hari terakhir Ramadan ini. Karena mungkin orang 10 di hari terakhir Ramadan, masjid ngurangan, artinya pengunjungnya mau banyak. Hari kemarin, teman kami, Satpol PP, menutup salah satu dep store di Purwakarta, jam 12 kita tutup. Karena sudah overload, mereka sudah banyak. Pertanyaan saya, kalau sudah banyak, bagaimana prokes? Jangankan untuk pakai masker dia bisa, tapi berdempet begini, orang saling bergesek. Nah itu sudah tidak ada. Maka kita ambil kebijakan, ambil mungkin sanksi yang berat. Saat itu pimpinan kami, Bu, biar sama kita dulu. Salah satu dep store itu kita tutup jam 12, sudah. Kalau sudah selesai keluar.
keluar, begitu selesai baru dibuka lagi. Nah, pola tadi yang disampaikan Pak Acep buka tutup itu adalah seperti itu. Mungkin nanti misalkan contoh objek wisata X misalkan, saya tidak sebutkan namanya lah, takut bermasalah. Objek wisata X dia modelnya kolam renang ya Pak ya, kolam renang. Saya kemarin sarankan ke beliau ini. Pertama dari segi KTP Pak, KTP orang harus berdomisili Purwakarta. Ada pertanyaan bagaimana saya bekerja di sini tapi KTP saya di Bandung. Kemarin Pak Kabangkom sudah memberikan solusi. Terima kasih Pak Kabangkom, ini ada suatu solusi. Artinya tolong disampaikan kepada petugas. Nanti kita kan ada petugas di lapangan. Ada unsur TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, mewakili unsur Satgas. Terus ada dari pariwisata, kita monitor. Nanti ada tanda ya Pak ya, yang monitoring. Karena kita semua, kita ASN ini tidak boleh libur. Saya sudah biasa ya Pak ya. Semenjak kita kontrak, kalau Bapak ini sudah meniti masuk jadi polisi sudah tidak pernah tahu libur. Saya sudah semenjak jadi kepala damkar saja nggak pernah tahu libur. Kalau dulu waktu kita, ini sebetulnya dulu teman saya nih, waktu kita sebelum di operasional, kalau libur ya, libur enak kita jalan. Tapi sekarang begitu di damkar, saya sudah tidak pernah libur. Artinya ya kita jalan. Nah nanti pun kita sama. Hari ini kebijakan pemerintah pusat, ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD tidak libur. Bayangkan. Tidak libur, hanya libur itu hari Kamis, Jumat. Sabtu kan libur biasa, tapi kita absen. Minggu libur biasa, kita absen. Senin maka objek wisata dibuka dari tanggal H+1 ya Pak. Hari Jumat sampai dengan tanggal 24 ya Pak? Iya. Sampai dengan tanggal 24 dibuka di Purwakarta objek wisata. Kebanyakan objek wisata di Purwakarta adalah objek wisata tirta air artinya ya Pak ya. Nah, inilah menjadi suatu tantangan dan kami hanya bisa menghimbau. Contoh misalkan, ada pertanyaan kemarin, Pak bagaimana orang yang berenang, masa berenang pakai masker, ya atuker ngojai mah lagi berenang mah jangan pakai masker. Boleh dia buka, tapi begitu dia naik, mau makan nggak pakai masker. Setelah makan ngobrol pakai masker. Tutup lagi. Ya tutup lagi. Nanti kalau mau ke air, buka lagi. Dan dibatas. Ingat bahwa mungkin saja objek wisata X misalkan, kemarin saya sarankan, tiketnya dijual tiketing melalui online. Sehingga kita akan monitor kapasitas dia misalkan 1.000 pengunjung. Maka 50% kebijakannya. PPKM Mikro itu adalah 50% kapasitas. Maka objek wisata X itu menjual karcis di segmen pertama, di pertunjukan pertama adalah sebanyak 50% kali kapasitas kolam. Misalkan 500 orang. 500 orang dari tiket yang sistem barcode. Kita berharap bahwa nanti ke objek wisata itu dia coba pakai ada di handphonenya, tinggal klik barcode terdata atas nama Bapak A atau atas nama siapa. Keuntungannya apa? Suatu saat manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ternyata si Tuan X ini adalah terkonfirmasi positif, datanya ada di kita, karena kan sudah ngisi di sistem barcode. Kita akan tracing, kita akan lakukan pelacakan oleh teman-teman kita di Dinkes. Nah, inilah pola-pola seperti ini. Mudah-mudahan perencanaan sudah sedemikian rupa. Tadi Ibu Bupati mengatakan, ayo kita rencanakan, kita monitoring. Yang kedua, kebijakannya adalah di tingkat kecamatan ini adalah untuk monitoring yang PMI itu pekerja migran Indonesia. Sekarang PMI bukan Panama Indonesia ya. PMI itu adalah pekerja migran Indonesia. Di Purwakarta ada 6 kecamatan yang menurut pemerintah pusat hari ini akan datang ke kita sekitar puluhan ribu migran pekerja kita, TKI, TKW ya seperti itu. Purwakarta ada 6 kecamatan. Nah, bagaimana? Kan kebijakan pemerintah pusat begitu kedatangan dari luar negeri harus isolasi mandiri dulu. Apakah ini melalui biro jasanya di Jakarta atau dan sebagainya? Nah, maka kami pemerintah kabupaten melalui kecamatan, misalkan saya camat kecamatan Darangdan, ada warga kami yang datang, misalkan datang itu adalah dari TKI misalkan negara X, maka itu harus diisolasi dulu. Kecamatan yang harus menyediakan misalkan mempergunakan rumah sapa dan sebagainya untuk memudahkan monitoring. Itu beberapa pola dan mungkin yang terakhir ini adalah ada dari 3 model itu yang terakhir harus monitoring pergerakan massa lainnya, karena yang namanya libur ini pasti orang
akan bergerak. Kita jangankan kita mau mudik, di antara kita saja kunjungan sanak saudara antar kecamatan pasti ada. Iya, itu semuanya berpotensi untuk menimbulkan adanya penularan COVID. Oke, baik Bapak. Sekarang saya ingin ke Pak Johnson. Pak Johnson, terkait dengan tadi pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Wibi dan Pak Acep, Bapak, terkait dibukanya destinasi wisata. Bapak tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi semua kebijakan pemerintah itu kan harus satu arah. Jadi satu jalan, ibarat sungai itu, jadi tidak terpecah. Jadi walaupun bagaimana, itu adalah risiko daripada seluruh personil-personil yang mengawakin daripada kegiatan operasi ketupat ini. Jadi wisata harus tetap kita jalankan. Larangan mudik tetap harus dijalankan. Jadi kalau atau pemerintah itu ada istilahnya aglomerasi ya. Aglomerasi itu kota-kota yang terhubung, kan seperti itu. Kalau kita di Jawa Barat itu ada satu, yaitu Bandung Raya. Ya, Bandung Raya itu meliputi Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita juga sebenarnya bisa sih Kerawang, Subang, dan Purwakarta gitu ya. Namun di dalam kebijakan ini tentu diutamakan adalah Purwakarta. Kita tidak masuk dalam aglomerasi gitu. Jadi kalau yang mudik itu sebenarnya dari wilayah yang terjauh sampai ke wilayah yang terjauh. Nah, kan itu kan Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, kan gitu aja. Nah, kita ini ada posisi yang paling terdekat sebenarnya. Jadi untuk wisata, ya tadi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, oleh Pak Wibi juga, ya kita harus mendukung bagaimana caranya. Ya tadi, kita seleksivitas. Yang jelas semua all out. Tinggal kembali kepada pihak pengelola. Jadi pihak pengelola wisata jangan mengukur rugi saya berapa, untung saya berapa, kan gitu kan. Nah, tinggal syukur-syukur ini sudah bisa dibuka, kan gitu kan. Nah, tinggal kita memelihara instruksi daripada pemerintah terkait dengan program protokol kesehatannya. Ya kalau maskernya harus disiapin kan di sana. Yang tidak ada ya apabila buat, panggil oleh petugas pakai, kan panggil pakai. Kemudian yang tadinya mungkin pakai tikar, kemudian makan bareng-bareng rapat-rapat, ya terpaksa kita tegur seperti itu. Jadi untuk wisata juga kebetulan Purwakarta tuh ada wisata selain daripada tadi Tirta, wisata kuliner juga ada. Iya, betul. Nah, ini juga jadi perhatian kita, tapi sudah kita antisipasi semuanya untuk mengerahkan petugas yang sekian banyak itu, termasuk juga di wilayah-wilayah atau tempat-tempat pariwisata yang tadi disampaikan. Oke, baik Bapak. Sekaligus saya ingin bertanya Bapak, terkait dengan sebelum Lebaran ini kan pasti adanya aktivitas buka bersama. Dan buka bersama ini tuh ada di objek wisata kuliner ya Bapak. Nah, apa yang dilakukan oleh Satuan Polri ini? Baik, terima kasih. Untuk masalah buka bersama ini sekarang ini sudah dibatasin. Sudah dibatasin. Yang di rumah makan pun sudah dibatasin. Hanya cuma 50% ya. Hanya 50% kapasitasnya. Namun memang kami hanya cuma menghimbau saja. Ya kalau bisa ya bukanya bersama-sama di rumah saja. Hanya gitu aja. Oke, baik. Sekarang ingin ke Pak Acep. Pak Acep, tadi Bapak menyebutkan bahwa adanya tempat wisata yang dianjurkan. Apa saja Pak tempat wisata yang dianjurkan itu? Baik, mengenai destinasi wisata yang memang yang aman ya, dinilai cukup aman di masa pandemi ini, yaitu destinasi wisata berbasis alam. Karena dinilai menurut kami destinasi wisata alam itu alam terbuka, sehingga potensi akan berkerumun ataupun potensi penyebaran itu dapat diminimalisir. Wisata alam yang ada di Kabupaten Purwakarta ini cukup banyak juga, mulai dari ujung aspal Panyawangan, Gunung Parang, hingga di Jatiluhur, itu memang beberapa destinasi wisata alam.
Yaitu yang kita sarankan untuk masyarakat kalau mau berwisata sebaiknya sih di rumah saja gitu. Kalau maupun berwisata sebaiknya ke destinasi wisata alam. Akan tetapi tetap destinasi wisata alam pun kami tetapkan sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang sudah ada. Mudah-mudahan ikhtiar kami dari pariwisata, dari jajaran TNI Polri, dari Satgas juga semuanya ini menjadi sebuah sinergitas dan bisa menekan tingkat penularan di COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Meskipun ada kebijakan seperti ini, tapi ini mudah-mudahan ini sebuah ikhtiar buat kita semuanya. Pandeminya juga dapat ditekan, protokol kesehatan di pengelola wisata juga sudah kita perketat, sudah kita himbau juga. Mudah-mudahan ini berjalan lancar semuanya, tidak ada tsunami COVID seperti di negara yang lain, amit-amit. Oke, mudah-mudahan tidak ada ya Pak ya. Tetapi Pak, adakah sanksi untuk pengelola wisata yang jika dia melanggar protokol kesehatan Pak? Ada tentunya, berdasarkan peraturan Bupati juga, apabila pengelola wisata melanggar protokol kesehatan tersebut, ada beberapa sanksi. Pertama, teguran tertulis. Yang paling parahnya nanti pengelola destinasi wisata tersebut akan kami tutup selama 3 hari. Nanti akan dipertimbangkan lagi kalau misalkan memang kan ada kebijakan-kebijakan yang lain, bisa ditutup selamanya. Begitu. Oke, baik Pak. Saya ingin ke Pak Wibi Pak. Tanggapan Bapak terkait sanksi tersebut bagaimana Pak? Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah mengeluarkan keputusan Bupati dan peraturan Bupati. Salah satunya adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Acep ini. Tapi di Purwakarta tidak seperti halnya di kota lain. Karena pimpinan kami, Ibu Bupati, masih mempertimbangkan dalam situasi ekonomi sulit ini, kalau didenda dengan nominal, kita tidak mengejar nilai nominal menjadikan PAD, tidak. Tapi memberikan satu pelajaran bagi warga supaya melakukan prokes. Minimal dengan adanya sanksi, mereka akan taat. Itu saja mungkin untuk sementara. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan. Pada malam hari ini juga kita kedatangan Pak Yusef Solihuddin, betul Pak? Dari Sekretaris MUI. Selamat malam Pak Yusef. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Bapak, terkait dengan Lebaran tahun ini kan tanpa mudik ya Pak ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait hal ini Pak? Ya, yang pertama MUI sebagai mitra dari pemerintah tentu saja selalu menopang apa yang menjadi regulasi pemerintah. Sejak COVID dari tahun yang lalu sampai sekarang, MUI telah menerbitkan berbagai fatwa tentang teknis aturan ibadah, ya, kemudian fatwa tentang sampai pemulasaran jenazah COVID, kemudian juga sampai yang terakhir itu fatwa tentang vaksin, hukum vaksin di bulan puasa dan lain-lain juga. Jadi dari sisi fatwa kita sudah menerbitkan berbagai fatwa dari MUI Pusat terkait dengan bagaimana pencegahan COVID dari aspek teknis pengaturan ibadah gitu. Nah, terkait dengan sekarang ini memang ada desakan ya juga dari Pak Wapres juga yang terkait dengan bagaimana MUI menerbitkan fatwa haram untuk mudik di era pandemi gitu ya. Tapi sampai detik ini MUI Pusat belum berencana untuk menggodok masalah itu, tapi lebih bersifat edukasi dan himbauan serta menguatkan apa yang telah diterbitkan kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sekarang itu 14 atau 15 abad yang lalu sudah dinyatakan oleh Kangjeng Nabi tentang konsep isolasi, lockdown, PSBB, PSBM, dan lain-lain. Karena itu sudah dilakukan oleh Nabi ketika ada pandemi terkait dengan penyakit, maka ada dua kata kunci. Bagi yang dari luar daerah, pala
tadkhuluha, jangan masuk ke daerah itu. Kemudian bagi yang di dalam, maka pala takhrujuha, jangan keluar dari daerah itu. Jadi sebetulnya spirit dari regulasi pemerintah itu sebetulnya penegakan syariat Islam sebetulnya. Nah, hanya tadi antara antara ketetapan agama, kemudian juga regulasi dan persepsi publik. Ini kadang-kadang seringkali banyak kontradiksi, tapi bahwa spirit dari Lebaran itu kan adalah silaturahim, yang sebetulnya silaturahim itu bisa dilakukan kapan saja sebetulnya. Hanya mungkin ada momentum yang spirit dari Idul Fitri itu kan silaturahim yang lebih kuat gitu, sehingga memaksa orang berbondong-bondong untuk bergerak melakukan mudik gitu. Nah, sebetulnya kan inti spiritnya itu. Tapi dengan kondisi sekarang, maka kita harus semuanya bersabar bahwa agama kita itu lebih bagaimana hibdun nafsi, bagaimana mencegah diri, mencegah seseorang dari kebinasaan, dan itu diperintahkan oleh Allah, wala tulqu aydiyakum ila tahlukat, janganlah menjerumuskan dirimu pada kebinasaan. Nah, jadi spirit apa yang dijadikan regulasi sebetulnya spiritnya sudah sama dengan apa yang ada di dalam pemikiran keislaman kita gitu. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan ini adalah penegakan syariat Islam ya, dengan adanya nanti sekat, nanti segala itu tercover oleh hadis yang tadi sebetulnya. Nah, tentu silaturahim bisa dengan media yang banyak sekarang itu. Jadi bisa melalui SMS, WA, Pikol dan lain-lain ya, Zoom meeting keluarga. Sekarang itu banyak media. Nah, jadi kita menjaga, tetap menghimbau untuk kita bisa sabar, karena spirit dari saum itu kan asyamu nisfu sabar, bahwa saum itu setengah, separuh dari kesabaran. Maka apa yang menjadi keinginan yang meledak-ledak sekarang ini, kita sabar terlebih dahulu untuk mencegah kemadaratan yang lebih besar gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Wibi. Aktivitas mudik ini kan identik dengan perayaan Hari Raya Keagamaan, betul ya Pak ya? Khususnya Hari Raya Idul Fitri. Menurut Bapak, apakah dengan masyarakat ini tidak mudik, nilai spiritual Lebaran itu akan berkurang, Pak? Sebetulnya Pak Ustadz nih yang pas dari segi kaidah Islam. Tapi kalau saya pribadi, mohon maaf Pak Ustadz, saya pribadi mudik, tidak mudik Lebaran. Ada Lebaran, kan Lebaran itu paginya sholat, setelah itu berkumpul dengan keluarga. Terus tidak mudik, ya mudik kemana? Karena saya dinas, saya belum pernah merasakan mudik justru di pas hari Lebaran ini, karena habis Lebaran pakai baju gini ya Pak, kita Pak. Terus orang lain mudik ya kita dinas, karena salah satu tugas kami adalah mengantisipasi terjadinya bencana ya. Salah satunya adalah bencana alam dan non alam. Sekarang apalagi COVID dengan adanya himbauan seperti ini. Maka saya berprinsip mudik tidak mudik sama saja, bagaimana kita menyikapinya ya. Misalnya sekarang bagaimana kita menyikapinya. Tahun kemarin umuran sejarah ini, saya sholat id, mimpin sholat id di rumah bagi istri dan 3 anak saya. Bingung saya juga membacaannya, diterima, tapi asal lillahi ta'ala saja. Karena memang tahun kemarin pas kita tidak boleh tidak boleh klimak ya, masih klimak ya. Tidak boleh. Tapi sekarang dengan adanya surat edaran Menteri Agama nomor 4 ya Pak, di poin 12 saya ingat betul surat edaran Menteri Agama nomor 12 ini nomor 4 tahun 2021 di poin 12 nomor 3 di perbaharui ke nomor 4 di poin ke-12-nya bisa menyelenggarakan sholat Idul Fitri di masjid dengan atau di tanah lapang dengan kapasitas 50% itu dengan memperlakukan protokol kesehatan dan mengikuti ketentuan dari Satgas. Ini artinya kami ini nanti saya ini, nah Bapak ini tinggal nanya ke saya bagaimana ini boleh nggak? Nah ini tanggung jawab kita. Kita tinggal kalau Allah izinkan tinggal 1 pekan ya mungkin ya Pak, maksudnya tinggal minggu depan. Tapi justru kita berharap bahwa ayo udahlah tahun lalu kita sholat id di rumah ya Pak ya. Tapi sekarang boleh sholat id di masjid ataupun di lapang, hanya dengan menerapkan dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. Ada selanjutnya, tidak boleh ada open house, tidak boleh sebetulnya tarawih keliling, tidak boleh itu dari surat edaran Menteri Agama sebetulnya ya Pak ya. Saya hafal karena saya
Satgas harus membaca semua aturan-aturan itu. Tidak boleh takbir keliling, cukup di masjid ya Pak ya. Tidak boleh open house di hari rayanya, terus tidak ada kunjungan antara tetangga ke tetangga gitu. Nah, inilah yang harus disikapi bersama ya Pak. Sehebat apapun petugas yang ada, kepolisian, TNI, Satpol PP, di sub kami, tapi kalau warganya tidak disiplin ya tidak berhasil. Untung di kita tidak ada pilkada nih Pak. India itu terjadi tsunami karena pertama dia herd immunity-nya sudah merasa bagus karena kita juga pesan vaksin di sana kan. Terus mereka sudah mengatakan oke, India sudah bagus cara penekanan COVID. Kita belajar, semua orang belajar ke sana. Terus dibuka masalah keagamaan, Pak. Mandi tadi Pak Kabag Om mengatakan mandi di Sungai Gangga. Terus ada satu lagi di India pilkada, Pak. Di Urama pilkades nanti. Untung nggak sekarang. Kalau pilkades sekarang habis tuh. Orang sudah tidak lagi. Coba lihat, kita lihat tahun kemarin. Pilkada ya Pak ya. Pada saat pelanggaran banyak. Nah, alhamdulillah Purwakarta hari ini sudah dalam keadaan kondusif. Mudah-mudahan ini terus ditekan. Hari ini 353. Yang meninggal udah 215. Hari ini yang meninggal warga kita, saudara kita Purwakarta adalah 215, Pak. Dengan tadi yang belum tercatat satu warga di kampung saya kebetulan di Munjul Jaya, di Komplek Ida Chandra, mau Tiji. Nah, berarti 216 besok, catatannya besok. Nah, mudah-mudahan itu tidak berkembang lagi. Yang meninggal tidak nambahan, yang sembuh cepat keluar. Jadi yang check out lama, yang check in ngantri. Nah, ini bahaya. Oke, Pak Yusef, Pak. Bisakah Bapak sampaikan sebuah riwayat untuk meyakinkan publik, Pak, bahwa nilai silaturahim itu tetap terjaga tanpa kita bertemu secara fisik? Ya sebetulnya kan spiritnya ada di padilah ya. Padilah silaturahim itu satu, memperbanyak umur, kemudian memperbanyak rezeki. Nah, Idul Fitri itu kan sebetulnya kan momen aja. Bahwa silaturahmi itu bisa kapan saja dilakukan. Hanya di situ ada momentum di mana orang libur, kemudian bisa berkumpul dan lain-lain. Nah, yang ketiga tentu saja riwayat secara teknis bagaimana bertemu atau tidak memang tidak dijelaskan. Tapi pada prinsipnya bahwa Idul Fitri itu momen untuk dimana saling memaafkan. Nah, tentu sekarang ada berbagai media untuk bisa mewadahi itu karena kondisi saat ini. Ada dengan berbagai teknologi informasi bisa dilakukan itu. Jadi bahwa dengan mudik sangat tidak mengurangi nilai-nilai ke-Idul Fitrian itu. Jadi itu hanya bagian sebagai komplemen dari apa yang menjadi esensi dari Idul Fitri gitu. Oke, baik. Pak Johnson, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat bahwa nilai silaturahmi juga tetap bisa berjalan tanpa harus kita mudik, Pak? Baik. Semuanya sudah diatur oleh aturan-aturan pemerintah. Kita bersyukur sebenarnya. Artinya tahun kemarin kita betul-betul tidak bisa melaksanakan sholat id, baik di lapangan, di masjid. Dianjurkannya hanya sholat id di rumah. Tahun sekarang masih bisa, walaupun kapasitasnya dibatasi. Jadi kalau yang sholat umpama tidak bisa mudik, ya sholatnya juga bisa di sana. Yang memang sudah tadinya mudik mendahului diam-diam, ya sudah berada di sini, ya ikutin aturan panitia. Artinya protokol kesehatan harus tetap dijaga, jangan sampai panitia cuap-cuap. Artinya mengatur di sini udah sapnya jaraknya masih juga rapat. Nah, hal-hal demikian kadang-kadang yang bisa menjadikan yang tidak baik seperti itu. Kemudian di dalam karena ada larangan mudik ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya untuk seluruh masyarakat yang memang sudah niatnya mudik, ditangguhkan aja dulu lah. Gitu. Sabar. Pasti ada waktunya, dan sekarang kita lebih berfokus kepada bagaimana menekan daripada COVID. COVID sekarang kan sudah lain lagi, sudah muncul lagi kepada varian-varian yang baru. Ya, Pak. Nah, itulah yang menjadikan pemerintah sumringah, jadi orang khawatir dengan perkumpulan orang-orang yang dari pergerakan dari wilayah lain ke wilayah-wilayah yang menjadi tempat berkumpul, termasuk tadi tempat pariwisata juga kan seperti itu.
Itulah mungkin himbauan kami. Kemudian hal-hal yang lain selain daripada mudik, kami mengimbau juga kepada masyarakat untuk juga tetap waspada terhadap pelaku-pelaku kriminalitas. Nah, ini pelaku-pelaku kriminalitas ini juga tidak pandang bulu, mau apakah itu rumah yang rame, mau rumah yang sepi. Dia kalau memang ini sudah niatnya ya pasti dipikirkannya bagaimana caranya. Nah, untuk itu masyarakat juga harus tetap waspada, di mana menjelang hari Idul Fitri ini masyarakat banyak kegiatannya juga termasuk tempat belanja, ada pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan bermacam-macam. Ada yang penipuan, ada yang gendam, ada yang macam-macam. Nah, untuk itu semua menjadi waspada. Jadilah polisi di dirinya sendiri. Artinya dia menjaga di dirinya sendiri. Kalau kita polisi terbatas, Pak Wibi mengawasin kebakaran juga terbatas kan gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Demikian. Oke, baik Pak Yusef, Pak. Ya. Apa langkah MUI Purwakarta, Pak, agar bersinergi dengan aturan pemerintah tentang larangan mudik, Bapak? Ya, yang pertama kan di MUI itu ada bernaung seluruh ormas-ormas Islam. Ya, ada Muhammadiyah, Persis, NU, kemudian ada Dewan Masjid, semuanya. Pada prinsipnya apa yang telah menjadi regulasi pemerintah betul-betul ditopang dan didukung oleh MUI. Karena spiritnya adalah sebetulnya sama bagaimana hibdun nafsi itu terjadi. Artinya menjaga diri, menjaga kemadorotan itu menjadi prioritas utama. Itu sudah menjadi kaidah kita. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah tak henti-hentinya melakukan koordinasi, konsolidasi. Bahkan hari Senin rencananya sih akan ada rapat evaluasi dan penguatan penegakan prokes untuk momentum-momentum di hari-hari putaran terakhir sampai Idul Fitri, sampai Zakat Fitrah dan lain-lain. Jadi kita terus komunikasi dengan ormas-ormas Islam, terus mengkonsolidasikan dan juga mensosialisasikan apa yang telah menjadi regulasi pusat, provinsi, kabupaten maupun Kementerian Agama. Jadi kita terus berikhtiar menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini spiritnya adalah sama, bahwa apa yang menjadi regulasi spiritnya adalah penegakan syariat Islam. Karena tadi hadis fala tadkhuluha, jangan masuk, fala takhrujuha, itu 15 abad yang lalu sudah ada konsep karantina yang diusung oleh Kangjeng Nabi menangani pandemi. Jadi semuanya kita tetap mengkonsolidasikan, mengkomunikasikan, dan semuanya tetap dalam ikhtiar sabar dan terus berdoa. Jadi momen ini juga kita himbau untuk senantiasa henti-hentinya berdoa pada Allah supaya pandemi segera berlalu. Amin. Pak Wibi, Ya. apa yang seharusnya kita lakukan, Pak, supaya kita tetap berlebaran secara hikmat meski masih dalam ancaman pandemi, Pak? Taati aturan pemerintah, karena pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa. Pemerintah itu tadi Pak Kababam mengatakan sebetulnya pemerintah itu sayang tidak ada satupun dimanapun pemerintah yang tidak menyayangi rakyatnya. Walaupun model pelaksanaan di lapangan berbeda-beda. Taati aturan pemerintah. Misalkan tetap kita memberlakukan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Satu lagi kan doa, berdoa hanya kekuatan memperbanyak Allah. doa dan zikir. Ya, perbanyak doa dan zikir, hanya kekuatan Allah. Sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, maka kalau ini ditaati, kita berharap kita tinggal semua daya upaya sudah dilakukan. Ya. Wah, saya suatu saat ingat guru ngaji saya, kewajiban kita hanya berusaha, berupaya. Tapi yang menakdirkan kan Ikhtiar, ya? Ikhtiar mah wajib gitu. Tapi ayo kita sama-sama, kami unsur pemerintah daerah, terus ini unsur keamanan, nanti ada teman-teman pariwisata, nanti Pak kayak ini akan mengatur dari segi regulasi aturan agama, sama-sama bahwa kita warga Purwakarta bisa berlebaran dalam keadaan aman dan nyaman dari COVID. Kalau lebih jauhnya aman dari COVID dan dari gangguan Kamtibmas, gitu ya mungkin. Jangan sungkan lah, tetap kita melakukan. Ingat bahwa COVID masih ada. Terus betul kata The Massive, jangan menyerah, don't give up. Dan satu lagi judul novel saya bagus kan, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Itu saja saya membuat spirit itu. Oke, Pak Johnson, Pak, dengan pertanyaan yang sama, Pak, apa yang seharusnya kita lakukan supaya tetap hikmat berlebaran, Pak, walau masih dalam ancaman pandemi, Pak? Ya, hikmatnya lebaran dari segi daripada
hukum, gunakanlah fasilitas yang ada. Kan sekarang kan sudah tadi sudah sampaikan juga Bapak Ustadz tadi sampaikan bahwasanya kita kan punya fasilitas yang cukup canggih. Sekarang mah ya. Ya, bisa melalui WhatsApp, bisa video call, bisa semua. Itu sudah berdampingan aja, sudah hampir berdampingan ya. Jangan memaksakan diri intinya untuk apa yang menjadi ibaratnya apa? Kita itu kebiasaan yang sudah lalu kita langsung memaksakan diri. Nah ini mudik itu kan membiasakan diri nanti sekarang tuh. Kalau dia memaksakan diri kan akhirnya kan bukannya hikmat, jadi malahan jadi beban. Betul, seperti itu. ya. Itu aja mungkin. Oke, baik Pak Widi, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Yusef, Terima Pak Kompol Johnson juga terima kasih banyak. Pak Acep juga terima kasih banyak sudah hadir di studio Cakap-Cakap pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Pak ya, Ya. di studio Cakap-Cakap pada episode berikutnya. Baik pemirsa, program Cakap-Cakap telah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.